Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rahman dengan NIM 2511011071 dari kelas BKB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester statistika dasar mengenai uji C kuadrat 2x3. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar siswa. Pada kasus ini, seorang konselor sekolah menduga bahwa jenis kelamin siswa mungkin memiliki hubungan dengan tingkat kedisiplinan belajar mereka. Untuk membuktikan dugaan tersebut, digunakanlah uji C kuadrat. Hipotesis 0 atau HO mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Nah, melalui analisis ini, kita akan melihat apakah dugaan tersebut terbukti secara statistik atau tidak. Slide ini menunjukkan data frekuensi observasi atau data yang diperoleh secara langsung. Terdapat 36 siswa laki-laki dan 36 siswa perempuan, sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 72 siswa. Oke, pada kelompok laki-laki terdapat 9 siswa dengan kedisiplinan rendah, 16 siswa dengan kedisiplinan sedang, dan 11 siswa dengan kedisiplinan tinggi. Sedangkan pada kelompok perempuan terdapat 15 siswa dengan kedisiplinan rendah, 12 siswa dengan kedisiplinan sedang, dan 9 siswa dengan kedisiplinan tinggi. Dan data inilah yang akan digunakan untuk proses perhitungan selanjutnya. Setelah mendapatkan frekuensi observasi, langkah berikutnya adalah menghitung frekuensi harapan atau FH. Frekuensi harapan merupakan jumlah yang seharusnya muncul apabila tidak ada hubungan antara kedua variabel yang diteliti. Perhitungannya menggunakan rumus total baris dikali total kolom, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Berdasarkan hasil perhitungan, diperolehlah frekuensi harapan untuk laki-laki, yaitu 12 pada kategori rendah, 14 pada kategori sedang, dan 10 pada kategori tinggi. Nilai yang sama juga diperoleh pada kelompok perempuan. Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai C kuadrat. Rumus yang digunakan adalah jumlah dari nilai selisih antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan frekuensi harapan. Setiap sel pada tabel dihitung satu per satu untuk mengetahui kontribusinya terhadap nilai C kuadrat total. Misalnya, pada kategori laki-laki dengan kedisiplinan rendah, diperoleh nilai kontribusi sebesar 0,750. Perhitungan yang sama dilakukan pada seluruh sel hingga diperoleh 6 nilai kontribusi yang kemudian dijumlahkan. Setelah seluruh kontribusi dijumlahkan, diperoleh nilai C kuadrat hitung sebesar 2,272. Selanjutnya ditentukan derajat bebas atau DB menggunakan rumus jumlah baris dikurangi 1 dikalikan jumlah kolom dikurangi 1. Karena terdapat 2 baris dan 3 kolom, maka diperoleh derajat bebas sebesar 2. Pada taraf signifikan 5% dengan derajat bebas 2, diperoleh C kuadrat tabel sebesar 5,991. Langkah berikutnya adalah membandingkan nilai C kuadrat hitung dengan kuadrat tabel. Nilai C kuadrat hitung yang diperoleh adalah 2,272, sedangkan nilai C kuadrat tabel adalah 5,991. Karena nilai C kuadrat hitung lebih cepat daripada C kuadrat tabel, yaitu 2,272 lebih kecil dari 5,991, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Artinya, secara statistik tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara kedua variabel yang diteliti. Nah, kesimpulan dari hasil analisis ini adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa.
Jika dikaitkan dengan bimbingan dan konseling, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan belajar siswa tidak dipengaruhi apakah siswa tersebut laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, layanan dan bimbingan konseling yang bertujuan meningkatkan kedisiplinan belajar dapat diberikan kepada seluruh siswa tanpa perlu membedakan jenis kelamin mereka. Fokus layanan lebih diarahkan pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kedisiplinan belajar, seperti motivasi belajar, lingkungan keluarga, kebiasaan belajar, ataupun dukungan sosial. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal yang kedua, yaitu uji T1 sampel. Pada kasus ini, seorang konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Sekolah telah menetapkan standar capaian kepercayaan diri sebesar 75. Melalui uji T1 sampel, saya ingin mengetahui apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok berbeda secara signifikan dari standar yang telah ditetapkan sekolah tersebut. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa sama dengan standar sekolah, yaitu 75. Artinya, tidak terdapat perbedaan antara rata-rata skor siswa dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda dengan standar sekolah sebesar 75. Pengujian dilakukan menggunakan taraf signifikan 5% atau A sebesar 0,05. Pada penelitian ini digunakan 12 data skor kepercayaan diri siswa sebagai sampel. Data yang digunakan yaitu 81, 78, 84, 80, 76, 83, 79, 85, 82, 77, 81, dan 80. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 12 siswa, sedangkan jumlah seluruh skor adalah 966. Data inilah yang akan digunakan untuk menghitung rata-rata, simpang baku, dan nilai T hitung. Langkah berikutnya adalah menghitung rata-rata atau min. Rumus yang digunakan adalah jumlah seluruh skor dibagi dengan jumlah sampel. Dari hasil perhitungan, diperolehlah rata-rata sebesar 80,500. Artinya, secara umum skor kepercayaan diri siswa berada pada angka 80,500. Nilai ini sudah terlihat lebih tinggi dibandingkan standar sekolah yaitu 75. Namun, untuk memastikan apakah perbedaannya signifikan atau tidak, perlu dilakukan pengujian statistik lebih lanjut. Slide ini menunjukkan tabel bantu yang digunakan dalam proses perhitungan. Kolom pertama berisi skor masing-masing siswa. Kolom kedua menunjukkan selisih antara skor siswa dengan rata-rata sampel atau X dikurang X bar. Sedangkan kolom terakhir merupakan hasil kuadrat dari selisih tersebut. Tabel ini diperlukan untuk menghitung simpang baku, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Dari tabel tersebut diperoleh jumlah kuadrat simpangan sebesar 83. Setelah memperoleh jumlah kuadrat simpangan, langkah berikutnya adalah menghitung simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku digunakan untuk mengetahui tingkat variasi atau keragaman data. Berdasarkan rumus yang digunakan, diperoleh nilai simpangan baku sebesar 2,747. Nilai ini menunjukkan bahwa skor kepercayaan diri siswa tidak terlalu jauh menyebar dari rata-ratanya, sehingga data yang diperoleh cukup konsisten. Selanjutnya, dilakukan perhitungan statistik uji T. Rumus yang digunakan adalah selisih antara rata-rata sampel dan rata-rata yang dihipotesiskan, kemudian dibagi dengan standar error. Diketahui, rata-rata sampel sebesar 50,500 dan nilai hipotesis sebesar 75. Hasil perhitungan menghasilkan nilai T hitung sebesar 6,935. Nilai inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai T-table untuk menentukan keputusan uji. Pada tahap ini, dilakukan pengambilan keputusan. Derajat bebas diperoleh dari rumus N dikurangi 1, sehingga didapatkan nilai DB sebesar 11. Berdasarkan tabel distribusi dengan taraf signifikan 5% dan derajat bebas 11, diperoleh nilai T-table sebesar 2,201. Karena nilai T hitung sebesar 6,935 lebih besar dibandingkan T-table sebesar 2,201, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa dan standar yang ditetapkan sekolah. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa dengan standar sekolah sebesar 75. Jika dilihat dari nilai rata-ratanya, skor kepercayaan diri siswa adalah 80,500 yang berarti lebih tinggi daripada standar sekolah. Nah, dalam konteks bimbingan dan konseling, hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri siswa berada pada kategori yang baik dan telah melampaui target yang ditetapkan sekolah. Dengan demikian, layanan konseling kelompok yang diberikan dapat dikatakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa. Sebagai penutup, berdasarkan dua analisis statistik yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, pada uji C kuadrat, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar siswa. Yang kedua, pada uji T1 sampel ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa dengan standar sekolah, di mana rata-rata skor siswa lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun perhitungan, saya mohon maaf dan sangat terbuka terhadap saran serta masukan yang diberikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni.